Kalau adik-adik ingat di sesi ini ya dimasukkan, nanti di sisi pokoknya jadi sebelum menyuntikkan harus punya habit dikeluarkan gelembungnya. Kenapa kok tidak tadi? Kelemahannya tadi temanku sama. Mesti kalau ini belum dipakai nyentuh ini. Nah, jadi itu yang diingat-ingat. Jadi lebih baik di mana? Ya di sesi kalau sudah menggunakan sarung tangan keduanya. Jadi kita mesti pegang. Sekarang atau nanti tergantung, nggak ada masalah. Pokoknya sebelum disuntikan harus dikeluarkan. Ya. Ketuban belum pecah, berarti jangan lupa amniutumnya dipikirkan. Kurva IC berapa kapal yang diambil? 5. Jadi yang kita bersihkan adalah labia major yang terjauh. Nah, ini dibuka. Jadi yang tangan kirimu diusahakan nggak nyentuh vulva itu yang kanan. Di situ periksa dalam. Kita periksa dalam ya, tarik nafas. Apa yang dilihat? Pembukaannya 10 cm, efisiennya 100%, rambut ketubannya utuh, bagian terendahnya ketat, denominatornya kecil, arahnya disesuaikan, arahnya bisa. Tapi adik-adik harus berpikir arahnya normalnya berapa. Biasanya arahnya cek tanda tanya. Setelah itu apakah ada molasinya? Terus bagian terkecilnya tidak ada. Penurunannya tergantung kandungnya. Batasannya gimana? Kalau posisi seperti ini berarti hot berapa? Kalau posisi kepala gini, ini spinanya toh ada di. Ini spina ischiadica. Berarti kalau kondisimu seperti ini berarti dia hot berapa? 3. Dia udah nyampe spina. Berarti antara hot 2 hot 3. Kalau hot 2 hot 3 berarti UK-nya jam berapa? Punggungnya apa tadi? Punggungnya punggung kiri. Berarti kalau di antara hot 2 hot 3 berarti UK-nya jam berapa? Jam 3. Putar paksi itu di hot berapa? Ada sampai ganti woco itu di lilik dalam. Putar paksi dalam di hot 3 startnya. Berarti kalau yang di atas masih suturan sagital rata-rata. Kalau kecil loh ya, kita normal loh ya. Banyak kecil bisa muter mulai 3 bisa jam 12. Berarti kemungkinan besar sutura sagitalnya masih melintang. Berarti UK-nya masih di jam 3. Bergeraknya kemana? 3, 2, 1, 12. Kalau di hot 4 harusnya jam 12. Itu hot 4, diameternya anteroposterior harusnya. Kalau nggak gitu, berarti ada yang berpikir lo kenapa kok belum putar paksi dalam yang maksimal? Harusnya enggak melewati hot 3. Antar sempit di situ. Di spina ischiadica kan bagian yang tersempit. Berarti kalau posisi seperti ini, berarti dia masih di hot 2, 3. Berarti kalau kita pimpin kira-kira oleh ya belum tentu nanti harus nggak boleh dipimpin dulu. Jadi kita ini, berarti kalau posisi gini, berarti dia antara hot 2 hot 3. Berarti suturannya harusnya melintang. Kalaupun dia putar kecil ya berarti 2 gitu ya. Ada ya. Berarti ini suturannya melintang. Wes sesuai salah mas. Karena ketubannya masih utuh, tidak ada bagian kecil janin, berarti kita ada indikasi untuk amniutum.
Tomi. Bu, ini ketuban pembukaannya sudah lengkap. Berarti tidak ada bagian kecil janin. Berarti ini saya lakukan amniotomi. Jadi amniotomi itu cocoknya ini penguncinya adalah untuk mengantisipasi kalau seperti ini, itu dia mengenai dinding vagina. Makanya biasanya dibalik deh. Jadi saat tangan kita di sini arahnya gini. Nah, jadi ininya, nah, terus setelah itu nanti diputer. Nah, setelah diputer dicekal. Kita yang mengeluarkan. Gitu ya gambarnya. Jadi tidak dikeluarkan. Jadi saat udah VT, habis itu ini masih tetap jadi satu kan, boleh ngambil di situ, terus dimasukkan, diputer, ditorehkan di antara dua kontraksi. Nah, ditorehkan sudah selesai, diambil, dilebarkan, evaluasi jumlah ketuban. Nah, misalnya ini ketubannya akeh, biar nggak terlalu banyak. Berarti ketubannya jernih, jumlahnya misalnya berapa sih ketuban? 500 ya? 300 cc udah cukup. Nah, kemudian tidak ada molase dan tidak ada bagian kecil janin. Nah, kepalanya turunkan deh, sambil mengevaluasi penurunan kepala. Ayo kepala turunkan. Jadi kita dengan ketuban dia udah turun, betul. Nah, dia setelah hotikan. Nah, ininya. Nah, sudah selesai, berarti kita celup. Nah, mana nih? Nah, adik-adik diperhatikan, karena masih hotika ininya masih lama, tangan kiri itu lebih minim kontaminasi, ini bisa dipindahkan. Yang ini karena ini ada ketubannya, berarti saya memindahkan saat sarung tangan ini dibuang, tapi hanya tetap di situ. Terus ini dimasukkan ke sampah medis. Kemudian dicelupkan. Nah, klorinnya yang mana? Klorin panjang boleh, ini biar bersih. Pakai klorin yang awal. Nah, jadi meletaknya diangkat, besaran diangkat ke pengguna. Melepaskannya gimana? Bisa dicelupkan, kemudian dibalik. Wis ora usah dicekel, nggak ngefek dicekel apa enggak. Sudah selesai, ininya ditutup. Nah, nggak ditutup nggak tergantung lagi. Kalau dia sudah hot kalau usah ditutup, wis mundur-mundur pada ditutup. Tapi kalau masih hotika ada waktu dia untuk terlalu menyerang. Jadi biar ibunya leluasa, kita pindahkan dia tidak terkontaminasi. DJJ. Nah, kalau dia posisinya seperti ini, kalau dia hot 4, sutura sagittanya dia sudah di anteroposterior, berarti sudah di tepi atas simfisis. Kalau belum putar paksi ya sekitar ini aja, punggung kiri, berarti area sini. Tapi kalau nanti kasusnya dia di hot 4, berarti di pas di tengah-tengah atas simfisis. Enggak, berarti dia rokok ke sini. Berarti di DJJ dulu. Nah, detak jantung yang bagus. Ibu, ini bukanya sudah lengkap. Ya, ketubannya sudah saya pecah. Terus bayinya juga sehat. Jadi sekarang sudah waktunya boleh ngeden. Nyoba dulu ngedennya. Maunya ngeden, tadi mau posisi apa? Setengah duduk. Nah, jadi posisi kita tidak mengeksplor, besok aja diekspor. Sekarang nggak mengeksplor posisi. Jadi setengah duduk, mau ditopang bapaknya apa pakai bantal? Bapaknya. Oh, bapaknya. Apa bapaknya? Bapaknya bawa kali. Nah, ini bapaknya. Nah, nanti bapak membantu ya, bapak, bapak nanti bantu ibunya ya. Bapaknya ditotos nopang, besok belajarnya bapaknya nopang.
Nah itu hari besok dieksplor posisi ya apa sih bapak kudu nopang. Itu besok hari ini kita nggak nutut bapaknya. Jadi bapaknya menopang, nanti minta tolong dimotivasi juga ya Pak ya. Jadi beberapa saya juga butuh nanti. Yang menerangnya adalah kalau ada kontraksi. Jadi kalau terasa mules, ininya tegang, nanti kontraksi menerangnya ke daerah bawah. Jadi kita jelaskan tadi. Kalau ibunya nanti udah menerangnya nanti dicoba, tadi sudah belajar ngeten udah bagus, nanti dicoba. Jadi pokok ibunya harus nunggu kontraksi. Baik, ini sudah siap? Ya. Oke. Nah, ini kayaknya kontraksinya sudah ada. Ayo, meneran ke bawah, dicoba dulu. Oh nggak boleh bersuara. Nah, kita nggak maju dia. Bapak masih perlahan-lahan ya, ini belum maju. Nah, kepalanya nggak maju. Bapak, jadi harus semangat lagi ya. Nanti udah bagus sih minerannya, tapi memang butuh tenaga lagi. Nanti mineran yang kedua, berarti tenaganya salurannya ke bawah, ya. Meskipun tiup-tiup bagus itu tadi ya, tapi sih belum maju. Ayo dimaju nanti. Nggak maju-maju ikut aja. Oh. Nah, kalau salah, kalau benar dikasih pujian. Nah, beneran lagi? Teriak pintar. Bagus ini. Masih ada kontraksi? Nah, ada kontraksi. Terus pintar, terus maju kok itu. Kepalanya udah kelihatan. Nggak pakai sarung tangan. Oh iya, ini kan lagi bener. Ya, ayo, kontraksi. Ya, lagi sayang. Nah, pintar-pintar. Nah, terus dikit lagi disambung, masih ada. Lah, sudah kelihatan itu dah. Ini kelihatan 5, 6. Kalau 5 apa lagunya? Handuk, dokong, buta, sarung. Berarti boleh kan diolah-alik, boleh ngomong DP aja kalau diolah-alik. Berarti memasang alas pokok. Ya, yuk, melek sini. Jadi alas pokoknya kita ini handuknya memanjangnya ke sini, minta tolong selimutnya udah diambil, selimutnya lagi dapat kena kabeh, udah diganti ini. Setelah itu membuka pakai set. Nah, jangan lupa ini dinyalakan. Sarung tangannya ganti yang panjang, yang sarung tangan offset. Boleh kan dibeli? Boleh. Berarti kalau sudah seperti ini kita sudah ngerti. Ini juga sama dek, seandainya tadi belum sempat ya berarti boleh saat menggunakan dua ya, jadi tidak ada masalah. Ibu, berarti ini kepalanya sudah menetap, berarti tinggal meneran aja. Sudah mau meneran? Sudah. Kalau dia mau meneran, berarti tangan kita baru menahan perineum. Kalau dia kroni, karena udah kroni. Ya, kalau belum kroni ya udah usah. Agak ngeten udah usah ditahan. Nah ini udah mau ngeten ya. Ya. Jadi menahan perineum diangkat dulu, dek, minta tolong pantumnya diangkat biar tahu. Nah,
Jadi posisi tangan kita itu kalau menahan perineum adalah ini perineumnya. Berarti posisinya idealnya adalah gini. Kalau ini menegak defleksi. Tiap orang beda, ada yang gini, ada yang gini, wis terserah ya. Jadi intinya adalah biar ekstensinya tidak terlalu cepat. Nah, itu gambarannya. Ya, taruh lagi. Nah, nanti pantatnya ditaruh aja pada waktu ngeden ya. Oke, baik. Sekarang udah bisa menerang? Ya, pinter sayang. Lanjut, sambung sedikit lagi. Pinter. Nah, tuh. Apakah langsung lahir? Belum tentu. Bisa lebih dari 2 kali menerang. Enggak, peluangnya dilepas deh. Nah, wes dilepas sih. Terus ininya apa? Begini itu itu handle untuk maju jadi biar kelihatan agak ketuk kabeh. Nah, ini ya. Jadi tadi ininya nahan. Ya, lagi ayo sayang, ngeten. Bagus, sedikit lagi. Lagi. Nah, kalau diameter terbesar dahi subocciput brakematikanya ini udah lahir, tinggal dahinya defleksi, ibunya sudah boleh gitu. Jadi biar keluarnya perlahan. Nah, jadi gitu. Kalau usah nonton Bu. Tapi kalau tiup-tiup kan slowly. Beda kalau dia modernnya konvensional. Kalau konvensional kan terus. Jadi itu tinggal dia defleksi. Jadi defleksinya kan gini. Nah, ketika dia ndangak ini, nah, harusnya kan ndangak. Lanjut terus, jangan dulu, ini belum lahir kepala ini. Didorong dulu sampai begini. Nah, sampai dagunya lahir. Nah, setelah dagunya lahir, kurang maju deh, kurang didorong deh. Nah, nggak selaras ini. Nah, ini dagunya lahir. Kita cek lilitan tali pusat. Nah, setelah itu kita tunggu. Nah, tunggu aja. Putar paksi luar. Tadi uturnya kemana tadi? Kiri kan? Dia muter kanan. Nah, putar paksi dulu. Nah, putar paksi, ini bahunya nanti kamu tetap gini aja. Nah, ditarik ke bawah. Nah, sepertiga anterior lahir. Ini kan nak nunduk. Nah, jadi biar kelihatan. Nah, sepertiga anterior lahir. Setelah itu ditarik ke atas. Nah, nunggu batu posterior disangga, ditutup. Nah, disusunnya gini. Kita ngikuti aja temen mundurnya sampai kapan. Nah, gitu. Nilai letak alhamdulillah. Kering. Nah, jadi kalau dia bugar baru kita kering, ditutup gak didani baik, malu dia. Yang dikeringkan mana? Muka. Mengering bukan menyentuh, duduk notul, tul ora wedaan baik. Ya, jadi mengeringkan sambil diusap. Nah, kan dia kalau kamu handukan masa sampai tutul gak kering. Sambil merangsang deh ini deh. Lengan atas kecuali telapak tangan. Nah, punggungnya diputar ses. Nah, setelah itu langsung ambil gantinya. Ini salah tepat. Nah, langsung diganti. Nanti bisa tolong ya Pak, bapaknya udah boleh turun. Nah, minta tolong handuk ditarik Pak. Kasih. Iya, diambil. Bayinya sudah ganti kain. Nah, setelah itu kita cek
TFU. Berapa TFU-nya setelah bayi lahir? Setinggi pusat. Berarti arahnya biar nggak di, berarti arahnya ke sini. Nah, kalau misalnya Bu Lili kasih contoh, cekel ini dok. Nah, jadi gimana cek TFU itu? Ngadangin cek. Cek TFU adalah cuman gini tok, gak diuyek-uyek ya. Nah, jadi nggak seperti Leopold 1. Mek dicelak, nah sudah selesai. Berarti tinggi pusat. Perusahaannya ada. Anunya tadi Bu Lili mana? Yang gitu kan? Lengannya dek tolong dong. Berarti menyuntikkan opsi beritahu di mana? Paha luar. Kalau posisinya kakinya kan ini, berarti sebelah mana? Kalau posisi ini kan ini, ya. Mana nih? Kan di sini. Spot 3 di sini nyuntiknya. Bukan di sini, bukan di kiri. Nah, sampai di sini. Disuntik berapa sudutnya? 90. Jadi tidak seperti ini dinotok, dipegang, diaspirasi, dimasukkan. Nah, jadi nggak perlu dibalik. Dah. Selanjutnya adalah di klem-klem. Klem potong. Klem pertama diletakkan berapa senti? 3 senti. Nah, saya mempraktekkan yang sesi 1 dulu. Kemudian yang kedua adalah ini kok ono gunting apa ini? Ini bener nggak guntingnya? Ini plastron. Nah, diambil, ini nggak ada di sini. Nah. Yang kedua adalah diurut ke sini biar nggak muncrat ke arah bayinya. Dipasang klem kedua, baru dibalik, terus dipotong. Ya. Kalau misalnya itu sesi 1, kalau misalnya adik-adik punya umbilikal, kita sudah nggak konvensional, berarti umbilikalnya dipasang di 3 cm tadi. Cek, berarti dulu di sini ya cek pura-pura ya. Umbilikalnya soalnya mau potong. Jadi umbilikal taruh sini, nanti 3 cm nggak apa-apa, potong. Nah, jadi umbilikal di ini diurut. Jadi klemnya cukup 1. Kalau kita nggak pakai kalau pakai umbilikal. Tapi kalau pakai 2 berarti berlaku tadi. Wes paham? Jadi dipotong. Kedua. Jadi 3. Makanya harusnya Ini nanti dipotong kan umbilikalnya ya. Nah, keliru sih, harusnya nggak di situ. Bisa ngebaca nanti nggak usah ditali. Oh kak, ini berarti keliru tadi. Ini malah coba. harusnya nah. Kurang panjang tadi. Pendekan ini. Diikat, mana ikatnya? Loh, nanti ikat mudah. Talinya tadi mana? Tali kasur. Tali kasurnya tadi mana? Kamu nggak nyiapin talinya? Loh, mana talinya? Oh, ini tuh praktek yang tali sama yang umbilical kok. Oh,
Ya sama kan? yang manual. Ya kan, ya kan. Iki lho talinya. Jadi nalinya adalah 2 kali kanan atas ya. Habis itu pindah ke kiri. Ini yang atas. Kemudian dibalik. Oh, kita harus ngambil bengkok pun. Nah, setelah itu bayarnya di IMG. taruh perutnya ya Bu. Jadi skin to skin. Di IMG-nya terus dipastikan skin to skin. Ya, tidak tolong nanti dicek jangan sampai hidungnya tertutup ya. Lanjut kita masuk ke kelas 3. Pulpanya dipasang lagi. Kembali, kembali. Enak awal. Cukup tak kalau pakai vulva? Hah? Cukup tak umbilical kalau pakai vulva? Nggak tahu. Placenta Langsung tak upload di YouTube. Biar pas. kayak Jamel. Biar nggak penuhin memori. Pertama kali julurkan dulu deh, dijulurkan. Nah, dia sampai tegang berarti dia pas di insersinya. Baru dipindahkan klemnya. Ini nomor 1 dijulurkan. Nah, dijulurkan gini kan berarti wis notok. Jadi tidak ada yang mungker di dalam. Jadi julurkan dulu. Nah, tegang nih. Kemudian dipindah 5 cm aja, nggak usah jauh-jauh. 5 cm. Udah 15 cm kedua, 5 cm sudah cukup. Kita melakukan apa? Biasa PTT. Apa PTT? Perekaman tali pusat kendali. Jadi peregangan tali pusat peregangan, penegangan tali pusat terkendali. Ini dilakukan saat kontraksi. Kalau nggak usah ada kontraksi, nggak usah PTT. Kontraksi ditegangkan ke bawah, tangan kirinya PTT, tangan kanannya PTT, tangan kirinya dorsokranial. Sampai mana? Dorso minta tolong ini dicepron dulu deh. Nah, pegang. Nah, biar enggak dorsokranial ke bawah, kranium ke atas. Sampai batas mana? Ya di bawah umbilikus. Jadi gak ruwene iki lapo. Berapa lama? Selama periode kontraksi. Kontraksi itu rata-rata di situ kan 40 detik. Jadi bukan 40 detik ngene-ngene ora. Nah, jadi kontraksi 1 kali kontraksi. 1 detik, 5 detik, 10 detik, 15, 30, 40. Kontraksinya nggak ada, dilepaskan. Kontraksi timbul berapa menit? 10 menit ya kesuwen. Berapa menit?
3 menit sekali. Kalau dia 3 kali 10 menit kan rata-rata 3 menit selanjutnya kontraksi lagi di PTT dorsokranial 10, 30, 40 detik. Nah, sambil dievaluasi apakah ada tanda-tanda lepasnya plasenta. Kalau belum ada ya kita lakukan itu terus PTT dorsokranial, PTT dorsokranial. Jadi periodenya itu, jadi bukan 30 detik siji, loro, telu, papat. Ini ujian ya ngono nanti. Beneran kalau nggak digitukan. Jadi dihitung sendiri. 40 detik, Bu. Nah, itu. 30, 20 kan nggak apa-apa kamu loncat-loncati sendiri. Tapi bukan 40 detik sak poam yang kontraksi ini itu saya tak coba plus saya tangan. Nah, dah ada kontraksi. Ayo Dek dikeluarkan Dek. Nah, kita sambil PTT. Nah, cekelen Dek, cekelen tapi dorong ke bawah karena gak usah. Nah, kan kita evaluasi loh, ternyata saat PTT lu didorong. Nah, Bu Lili ngikuti. Ternyata tali pusatnya memanjang. Kemudian ada semburan darah, uterusnya globuler. Nah, berarti kalau sudah ada tanda memanjang tadi, sudah ada tanda lepasnya plasenta, ibu boleh ngeten dikit, ya, jadi ngeten. Nah, ngeten kita narik sejajar. Nah, karena jalan lahir kan sejajar. Nah, ikuti aja kita dia seberapa dia akan saat kelihatan di introitus vagina. Nah, ini kan makanya kebetulan. Ya, sama ke sini. Nah, lari kita ngeten. Ini saja kolom ini. Jadi sama saat kita dia itu tadi kan di introitus vagina, tangannya kita yang kiri tetap gini. Oh ini burung. Nah berarti kita masih lulu ini. Nah kalau terlalu panjang gini ya nggak apa-apa lah dipindah. Jadi memindah itu bukan aktivitas utama. Kedawan dipindahan itu ya. Ini di introitus vagina gerakannya ke atas. Yus ngikuti temenmu nggak dorong wis meneng ae wis. Ikinya kan tetap di sini. Wis biarin dia, kita ngikuti dia. Yuk kapan metu wis ben. Usah ditarik-tarik Bu tambah cepot. Nah. Cepat mendekatin. Nah, kalau dia sudah ada separuh bisa kita tangkap, ditangkap dan dipilih. Nah. Dah, langsung dimasak. Berapa Mas Hasan? 15 kali 15 detik atau sampai ada kontraksi. Nah, kontraksinya keras, bagus, ada perdarahan aktif, baru kita ke plasenta. Dicek bagian maternal. Ini bagian maternal, diambil kasanya, dikumpulkan kotiledonnya. Habis ceknya sekali video itu. Terus habis itu bagian fetal. Nah, setelah selesai, misalnya mau mengukur berapa panjangnya, ditepuk jadi 4 gini biar nggak panjang-panjang. 40. Setelah itu kita ke tempat plasentanya harus ada plastik. Kalau kayak gitu berarti udah nggak steril lagi gitu ya. Nah, setelah itu cek laserasi. Nah, jadi laserasinya dibuka vulvanya karena kita targetnya belum tentu perineumnya utuh, vaginanya gak robek, bisa juga atau ininya utuh, vagina ini si robek atau dua-duanya. Jadi harus kita tahu berarti di mana buka, atas sono enggak, gitu ya. Nanti kudu dibuka, ditutul, gak boleh di shot loro di. Nah, coba kamu ada luka. Oh ada. Alhamdulillah pinter lagi utuh ini Pak. Setelah selesai, adik-adik boleh dicelupkan, misalnya kan kena getik kabeh ya, jadi bisa dicupkan di larutan klorin.
kemudian di air biasa karena kita tak minum lain. Nah, air biasa. Terus setelah itu keringkan. Nah, setelah kering kita cek kontraksi kembali. Kontraksinya bagus, tidak ada perdarahan aktif. Kalau misalnya nanti kita ternyata ada penjahitan, jadi di kontraksi tidak ada perdarahan aktif, kita lanjutkan heading. Setelah heading kok dicek kontraksi, pokoknya cek kontraksinya harus dipastikan ya. Nah, ini kontraksinya bagus, tidak ada perdarahan aktif. Alhamdulillah ini sudah selesai, nggak ada perdarahan. Berarti kita tinggal beres-beres ya. Dibereskan dulu. Lah kok dibereskan? Kembaliin ya Bu Lili sih beres kan. Ini masuk ke tergantung miliknya siapa. Kalau ini miliknya ibu ya kasihkan ibunya. Karena kita sudah selesai ibu, ini nanti apa namanya konselingnya. Nah, jadi bayinya nanti ditaruh di atas perutnya ibunya ini selama berapa jam? 1 jam. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan fisik sama penyuntikan vitamin K di paha kiri. Setelah 1 jam pemberian vitamin K disuntikan hepatitis B. Ya, ini sambil saya periksa di sini ya. Jadi saya bersihkan dulu ibunya biar nyaman sambil sama periksa. Nanti ibunya juga saya saya periksa setiap selama 2 jam. 1 jam pertama berapa menit? 15 menit. Pada jam kedua setiap 30 menit. Saya periksa tensi, nadi, suhu, kontraksi, apa lagi? Kandung kemih dan perdarahan. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ada perdarahan, ya harus ngasih tahu. Nah, sekarang ini coba dirasakan kontraksinya. Nah, tangannya. Nah, ini kalau keras terasa apa ini? Kalau keras? Ini keras. Oh, ini terasa keras? Ya. Ya, jadi ini keras. Berarti kalau keras gini berarti kontraksinya bagus. Berarti kalau kontraksinya bagus, rasanya nggak perdarahan. Tapi kalau kontraksinya lembek, berarti dilakukan pijet. Ya, jadi massage. Jadi bukan pijet kayak pijet di dukun ya. Ini loh, diujak-ujak gini. Nah, jadi kayak gini sampai keras. Jadi kalau keras berarti bagus. Tapi kalau diujak-ujak gini ternyata kok nggak ada keras, ya berarti harus ngasih tahu. Jadi perdarahannya nggak bisa distimulus dengan kontraksi ini ya. Gitu. Kalau keras nggak usah diujak-ujak. Jadi meskipun saya sambil evaluasi 15 menit, tapi nanti tetap dipantau. Apalagi kalau darahnya terasa ya. Kita sudah selesai. Ibunya masak sendiri. Berarti sepet masuk ke safety box. Ini masuk kemana? Ke sampah medis. Alatnya masuk klorin, dibuka. Ini tadi punya bukan. Opernya masuk klorin. Masuk di klorin. Sekarang kita ke ibunya. Nah, ibunya tinggal diberes-beres. Air bersihnya tadi yang mana itu? Yang ini ya. Air bersih aja, bukan air DTT. Gimana Pak? Wis bisa menghisap aku. Wis menemukan putingnya. Sudah. Oh, pinter berarti ya. Ayu kaya ya bidani kaya padha. Paling nek tetep batin aku kok ayu temen. Nah, miring. Kayaknya itu sama jaga sama bidan deh. Ya. Jadi dimiringkan. Miring dulu ya, Bu.
Kasih gitu ya. Oke, terantang. Sekarang dari sini. Nah. Bentar. Nah, taruh. Nah, ini adik-adik ada kalau dia pakai softtek memang kita pasti bahwa kita nggak perlu ini, berarti boleh langsung pakai celana-celana. Kalau enggak biasanya pakai underbag ya. Misalnya ibu itu apa di underbag ya nggak apa-apa, terserah, tergantung. Di underbag kan hanya dia nggak usah dikatakan dia. Difungsikan untuk itu. Sebesar ini. Saya pakai sapu dulu. Berapa menit, Bun? Wow. Ini apa? Dari awal. Dari oksi. Dari potek oksi. Tak upload ke YouTube ya, Bun. Akses ini dong. Nah, kalau ininya kotor ya berarti harus kita boleh nggak ya tapi? lap-lap. Ya, kenapa tapi enggak? kalau enggak, Nanti kayak skill gitu belajar. Ya nggak apa nggak sih? Ya udahlah ya. A ayo, day in Bu, my life. diangkat pantatnya. Ya. Kok jolang kok tempe aja angkat pantatnya ya. Bajunya kok nggak dipakai dulu ya, karena itunya nanti apa jangan kan nggak punya hem. Setelah itu yang selanjutnya adalah dekontaminasi. Jadi dekontaminasi tempat tidurnya ibunya itu kalau dia sudah pakai baju. Nah, jadi kan punya larutan klorin 2. Nah, larutan klorinnya ini yang bersih. Nah, di dekontaminasi ke tempat ibunya. Jadi harus tunggu. Dingin. Setelah itu Di tempat ibunya. ini, misalnya tempat ini kotor, ya sudah kontaminasi bisa nih. Misalnya sepatu kecil ya gimana yang cemuk-cemuk, makanya nggak boleh cemuk-cemuk kita. Yang terakhir adalah celemek. Ini sudah selesai semua, semuanya sudah dibuang. Nah, ini masuk ini karena punya kita ya, beres. Ini dibuang kabeh. Terus kalau baru kita melepaskan tangan. Selesai cuci tangan. Setelah cuci tangan baru celemeknya dilepas. Jadi kalau tadi cuci tangannya pakai celemek dulu baru cuci tangan. Kalau yang pasca cuci tangan baru celemeknya di. Alhamdulillah ya Bu, bayinya udah lahir. Ya, nanti sambil dilihat-lihat ya jangan ini. Kemudian kita periksa bayinya. Periksa bayinya boleh nggak sebenarnya bebas. Apakah pada waktu kita pakai sarung tangan atau enggak, harus dipastikan dulu bayinya. Ya, bisa pada waktu sebelum dilepas ya. Enggak, tolong dibutuhin itu. Ini yang dipegangnya lengan bayinya bukan termometer.
jantungnya bagus. Ya. Siapa sangka? Oh, suhunya itu masih 36,6 ya. Jadi pas karena masa transisi tidak apa-apa, nanti kita taruh pulsitunya, suhunya bisa normal ya. Terus detak jantungnya juga sudah bagus. Nah ini kita tunggu sampai 3 jam. Oke, kita tinggal dulu. Terima kasih. Selamat ya Bu Yusi. G1. Gengs